A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, lanukaffiranna, pasti sungguh kami akan hapuskan, anhum, dari mereka, sayiatihim, dosa-dosa mereka, wa naziyannahum, dan sungguh pasti kami akan balas mereka, ahsanallazi kanu ya'malun, dengan balasan yang terbaik yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-7 ini menjelaskan tentang balasan kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Iman, amal soleh itu enggak dipisahkan. Dan memang banyak ayat dalam Al-Quran selalu bergandengan kalimat iman, amal soleh. Orang beriman tanpa amal soleh rugi. Orang beramal soleh tanpa iman, bagaimana disebut amal soleh? Misalnya dia kafir, dia berbuat baik, tidak disebut dengan amal soleh. Amal soleh itu cirinya 3. Ya, lillahi, karena Allah, billahi, sesuai aturan Allah, ilallah, mencari ridha Allah. Apapun perbuatan itu bisa dikategorikan amal soleh. Amal soleh itu bisa ritual, bisa sosial. Ritual misalnya zikir, baca Al-Quran, puasa, itu ritual. Sosial, berbuat baik, gotong royong, saling memberikan nasihat, ya kan? Kemudian sampai hal yang terkecil, misalnya memungut sampah, memungut kotoran, memindahkan barang, ya kan? Merapikan sesuatu, itu adalah amal soleh. Yang penting niatnya karena Allah. Ya, apa yang Allah berikan, apa balasannya? Pertama, balasannya lanukaffiru anhum sayiatihim. Di dalam tafsir Jalalain bi amalis solihat, pasti sungguh. Nah, ini dalam Al-Quran kalimat kafira itu ada 2 taukid, digandengkan di awal dan di akhir. Pertama lam taukid, lam taukid. Kedua nun taukid. Berarti ini janji Allah yang pasti, menentukan. Pasti, ya sungguh Allah, ya kami Allah akan menghapuskan, akan menghilangkan, anhum, dari mereka, dari orang yang beriman, yang beramal soleh, sayiatihim bi amalin solihat, dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka dengan amal soleh yang dilakukan. Nah, dalam hadis Arba'in misalnya Rasulullah SAW menyatakan, hadis yang ke 18 kalau tidak salah, ittaqillaha haitsuma kunta wa'at bisayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Kita ini manusia biasa, tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Dengan kita melakukan amal soleh, semakin banyak amal soleh itu, maka kesalahan dosa kita itu terhapuskan dengan amal soleh yang kita lakukan. Makanya pentingnya sabar, istiqomah, ikhlas. Kuncinya tuh sabar, istiqomah, ikhlas. Sabar dalam menjalankannya, istiqomah
terus menerus, ajek, ya artinya tidak kenal siang malam, tidak kenal dingin panas, tidak kenal miskin kaya, susah senang, tetap ajek amal soleh. Itu namanya istiqomah. Yang ketiga ikhlas karena Allah. Kalau sudah karena Allah, ya pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua yang Allah berikan, walalaziyannahum ahsana bimakna hasanun wa nasbuhu bin banzaul khafidul ba, dengan membuang huruf ba. Artinya adalah Allah sungguh pasti akan membalas mereka yang beriman dan beramal soleh. Makasih. Beriman dan beramal soleh akan membalas ahsan. Ahsan itu artinya terbaik. Kalau hasan baik, kalau ahsan terbaik. Terbaik kami akan balas, ya, dengan apa? Allazi kanu ya'malun, yang mereka lakukan waktu di dunia, dengan balasan yang terbaik. Makanya kan contoh kita baca Al-Quran, pahalanya satu huruf 10 kebaikan. Setiap kebaikan 10 kebaikan. Jangankan begitu, kita belum melakukan, baru niat saja, belum melakukan, Allah balas dengan pahala 1 kebaikan. Contoh, semalam pada Isya mau tidur, kita niat bangun tahajud, tapi ternyata udah waktu subuh, itu dapat pahala tahajud. Udah dapat pahala tahajud walaupun tidak sholat tahajud. Pahala apa? Pahala niat. Habis ngaji kita sedekah, ternyata ketinggalan duitnya, nggak jadi sedekah, dapat pahala sedekah. Itulah indahnya dalam Islam. Baru niat saja udah dapat pahala. Makanya ahsan, terbaik. 1 huruf pahalanya 10 kebaikan. Kemudian apa lagi? Kita melakukan apa nih? Sholat berjamaah. Pahalanya berapa? 27 kebaikan. Tuh, berjamaah 27. Kalau sendiri 1 pahalanya. Tapi kalau berjamaah 27. Meningkatnya langsung tinggi nih. Dari 10 ke 27. Lalu kita melakukan sedekah, infak subuh nih, subuh kita berinfak, beramal jariah. Pahalanya naik lagi, langsung meningkat. 10, 27 berapa? 700 kali lipat. Jadi kalau 1.000 rupiah kita masukin ke kotak amal, pahalanya berapa? 700.000. Bayangkan tuh, 1 rupiah ya 700, 1.000 700.000, Pak. Masya Allah. Itu Al-Quran tuh, Al-Baqarah 261. Lalu kita diberikan ujian berat, kita sabar menghadapinya. Pahalanya berapa lagi nih? Udah meningkat lagi pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba Allah yang sabar, Allah berikan pahala tidak ada batasannya, unlimited. Berarti dari pahala 10, 27, 700 meningkat pahala, tidak ada batasannya. Nah itulah namanya nazyahum ahsanul ladzi kanu ya'malun. Allah berikan balasan yang terbaik. Allah itu sangat sayang kepada kita, Pak. Jadi balasannya terbaik. Wa huwas shalihat, yang ia lakukan dalam amal soleh itu, maka Allah berikan balasan. Jadi 2, ampunan Allah dan balasan yang terbaik. Balasannya apa? Pahala, surga, ridho Allah. Pahala kita nggak kelihatan ya, nanti di surga baru kelihatan, di alam kubur baru kelihatan. Apalagi surga ya nanti di akhirat. Ya, kalau pengen melihat pahala nanti Pak mati dulu baru melihat pahala. Ya. Allah Akbar. Ayat 8. Wa wasainal insana, Allah, kami telah mewasiatkan, memerintahkan al-insan kepada semua manusia. Berarti di sini manusia, Pak. Kalau manusia itu umum,
bisa muslim, kafir, zolim, ahli maksiat, pokoknya manusia saja. Biwalidahi, kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua itu artinya ibu dan ayahnya. Husnan, untuk selalu berbuat baik. Wa in jahadaka, dan jika mereka memaksamu. Orang tua itu memaksa karena orang tuanya masih kafir nih misalnya, nauzubillah, litusrika, agar kamu menyekutukan bi, denganku, Allah. Maksudnya menyekutukan Allah. Maksudnya ini misalnya orang tuanya Kristen, lalu memaksakan seseorang masuk ke Kristen karena orang ini udah mualaf masuk Islam. Ma laisa laka, ma apa-apa, laisa yang tidak ada, laka bagimu, bi terhadapnya, ilmun pengetahuan, fala tutihuma, maka janganlah kamu mentaati kepada keduanya. Ilayya marjukum, kepadaku tempat kembali kalian semua. Paunabikum, maka aku akan beritakan kepada kalian semua, bima kuntum ta'malun, apa-apa yang kalian lakukan. Ayat yang ke-8 ini yaitu tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi ayat ini memerintahkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan dalam ayat lain misalnya Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan agar kamu menyembah kepada Allah, jangan memusyrikan kepada Allah. Wabil walidi ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik, ibu dan ayah. Imma yablughuna indal kibar haduma, ketika keduanya berusia lanjut, maksudnya orang tua kita sudah aki-aki, nenek-nenek. Fala taqul lamu ufin, jangan kamu mengatakan cis, ya gitu. Maksudnya misalnya orang tua kita manggil fulan ke sini, panggil mulu sih, nyuruh terus. Nah itu saja nggak boleh, apalagi sampai membentak, menghina, mengejek, memukul, bahkan ada yang membunuh, nauzubillah. Mengatakan aja nggak boleh, ya kan? Wa kullahum wala tanharhuma, jangan kamu membentaknya, nggak boleh membentaknya. Wa kullahum qaulan karima, dan katakan kepada keduanya ucapan yang mulia. Wa fil mazana zulli, dan ya rendahkan dirimu dengan penuh kesayangan, dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamma kama rabbis, dan ucapkanlah doa, ya Allah ya Tuhan kami, ya Tuhanku, kasihinilah kedua orang itu sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah doa. Jadi dalam ayat ini Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu? Rasulullah mengatakan ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Ibu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuk, ayahmu. Ibu, ayah. Ayah satu, ibu tiga. Berarti ayah punya istri? Salah, bukan Pak. Maksudnya kedudukan ibu lebih tinggi daripada ayah, begitu. Ini salah paham, ini gimana sih? Ya bukan Pak, bukan. Nah, kita berbuat baik tuh. Nah, ayat ini menjelaskan seandainya nih umpama ada seorang anak, orang tuanya kafir, ya, orang tuanya kafir. Nah, ini contohnya yang pernah berikan tausiah waktu itu Ustadz Toharudin tuh kan, orang tuanya kafir Pak, atau Ustadz Profesor Safi Antonio, orang tuanya kafir tuh dia. Karena memang dulunya kafir, mualaf, masuk Islam. Nah, misalnya terjadi begitu tuh, ya, lalu mereka berdua mengajak litusrikabi, untuk menyekutukan Allah, menyekutukan aku, untuk masuk ke dalam agama mereka,
untuk musyrik kepada Allah. Malaysa lakum ilmun, dan kamu tidak tahu. Ya, tidak tahu. Apa kata Allah? Fala tuti'u, jangan kamu mentaatinya. Jangan mentaati orang tua yang mengajak kepada kemusyrikan, kesirikan. Jangan tuh. Jangan, Pak. Ya. Kalau memerintahkan yang lain silakan ikuti. Tapi kalau memerintahkan perbuatan syirik, jangan diikuti. Ini berawal dari peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkenaan dengan ibuku yang mengetahui bahwasanya aku ini masuk Islam. Suatu hari dia berkata, bukankah Allah telah menyuruhmu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu? Demi Tuhan, aku tidak akan makan, tidak akan minum sampai aku mati atau kamu kembali jadi orang kafir, ya, untuk menyembah patung. Sa'ad bin Waqqas ini bingung. Orang tuanya sampai ngancam begitu, emaknya yang melahirkannya. Saya ini pedang nih, kira-kira begitu dah. Kalau kamu masuk Islam, tetap dalam Islam, kamu tidak mau kembali kepada kekafiran menyembah patung, saya nih ibumu yang melahirkanmu, Islam, Al-Quran mengajarimu untuk berbakti kepada kedua orang tua, taati nih, saya mati nih kalau kamu tetap menyembah Allah. Apa ya, bingung dia nih, nggak bisa nih, nggak bisa menentukan harus berbakti atau menyekutukan Allah. Kalau berbakti kepada orang tua kan berarti kan syirik. Sa'ad bin Waqqas bingung, maka turun ayat ini, fala tuti'huma, jangan kamu mentaati orang tua yang mengajak kepada kekafiran. Atau contoh orang tua yang memerintahkan kemaksiatan juga sama tuh ya, jangan ditaati. Ya kan ada tuh orang tua kesulitan ekonomi, punya anak gadis cantik, anaknya dijual jadi PSK misalnya, auzubillah. Enggak boleh, jangan mentaati itu mah. Kita boleh membantah, menentangnya, tidak menyetujuinya. Kenapa? Apa alasannya? Ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepadaku tempat kalian kembali, dan maka aku beritakan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Ya, semua kita ini akan kembali kepada Allah. Jangan sampai ya karena orang tua ngajak untuk musyrik misalnya, kita jadi musyrik. Jangan. Alhamdulillah sih kalau kita ditakdirkan Allah orang tua kita muslim, alhamdulillah kita bersyukur. Ini kalau kejadian ada seorang anak Islam, orang tuanya kafir, ngajak kepada kafiran, jangan diikuti. Fala tuti'huma, jangan mentaatinya. Kenapa? Karena kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beda. Kalau hal lain boleh kita taat. Boleh kita taat kepada orang tua, tapi kalau masalah agama tidak boleh mentaati. Apalagi kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada saudara, kepada orang lain, kepada bos, kepada orang tua aja kita tidak boleh tidak mentaati. Kalau ngajak berbuat syirik, apalagi kepada orang lain. Ini ya. Jadi jangan gara-gara dia bos kita, dia menggaji kita, lalu kita disuruh syirik, mau ikut-ikutan. Nauzubillah, jangan. Ayat yang ke-9, walladzina amanu wa amilus solihat. Diulang lagi nih Pak nih. Perhatikan ayat 7 dan ayat 9 diulang lagi oleh Allah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Diulang lagi kan ya. Ayat yang ke-7, beriman, beramal soleh. Kalau tadi Allah berikan 2, Allah hapuskan dosanya, Allah balas dengan balasan yang lebih baik. Kalau ayat yang ke-9 apa? Lanudkhilannahum fi salihin, sungguh kami Allah akan masukkan mereka, orang yang beriman dan beramal soleh,
fis solihin, di dalam golongan orang-orang yang soleh. Siapa golongan orang soleh? Para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Jadi kalau kita ingin melihat Nabi Adam misalnya, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengen melihat wajahnya, pengen bertemu dengannya, lakukan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh, pasti kita akan ketemu sama mereka. Ini ayatnya, Pak. Jadi kira-kira ini kita nggak ketemu nggak dengan para nabi, para sahabat? Insya Allah di ayat ini dijelasin, ya, Allah akan masukkan ke dalam apa, golongan orang-orang yang soleh. Pazabiku, pazabukum bihi al-anbiya wal awliya bi an-nasru ma'hum. Nah ini kan di dalam tafsir Jalalain, yaitu yang dimaksud orang-orang soleh itu siapa? Adalah al-anbiya, para nabi, wal awliya, para wali-wali. Misalnya ingin ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, pengen ketemu dengan Wali Songo misalnya, kita akan ketemu bi an-nasru ma'hum, karena mereka akan dihimpun, dikumpulkan bersama mereka. Jadi orang-orang yang beriman, beramal soleh dikumpulkan bersama mereka. Itulah diantara kenikmatan surga adalah kita bisa berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan para sahabat, berkumpul dengan para waliullah, kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air apa nih? Air apa nih? Air apa ini? Air serai sama jahe. Masuk air sehat ini. Wih, mantep nih ya. Serai, jahe, madu. Masya Allah, pulang bisa kawin lagi. Maksudnya bisa sehat maksudnya, bisa sehat. Ya Bang Mamit maksudnya ya. Insya Allah. Ya Pak ya. Jadi kalau ingin berjumpa dengan para nabi, beriman dan beramal soleh. Jadi balasannya nih ya, Masya Allah. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Wa minan nasi may yaqulu amana billah. Dan di antara manusia ada orang yang berkata amana billah, kami beriman kepada Allah. Fa ija ujiya fillahi, maka apabila dia disakiti karena Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'ajabillah, maka Allah akan menjadikan fitnah manusia seperti ajab Allah. Wala in ja'a nasrum min rabbika, sungguh jika datang pertolongan dari Allah, la yakullunna, pasti mereka berkata, inna kunna ma'akum, sungguh kami berada bersama kalian. Alaihissallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin, bukankah Allah lebih mengetahui terhadap apa-apa yang ada di dalam hati seluruh alam ini. Maksudnya apa ayat 10 ini? Mari kita lihat asbabun nuzulnya. Menurut Ibnu Abbas, beberapa orang-orang penduduk Mekah waktu itu telah masuk Islam, lalu menyembunyikan keislaman mereka karena khawatir mereka dibunuh. Sebagian mereka itu masuk Islam tuh zaman Nabi nih, tapi menyembunyikan. Saat perang Badar, mereka dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk berperang melawan umat Islam, saudara sendiri. Di antara mereka banyak terbunuh. Lalu kaum muslimin Madinah berkata, mereka adalah orang-orang Islam, tapi mereka dipaksa untuk berperang, mohonkanlah ampun untuk mereka. Maka turun ayat ini. Kemudian mereka menulis surat berdasarkan ayat tadi kepada kaum muslimin Mekah bahwa tidak ada alasan untuk tidak berhijrah. Akhirnya kaum muslim Mekah pergi berhijrah, namun mereka diikuti disiksa kaum musyrikin Mekah. Mereka terpaksa kembali ke Mekah. Maka turun ayat ini berkenaan peristiwa penyiksaan terhadap kaum muslimin yang
berhijrah waktu itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-10 ini menjelaskan ada orang yang beriman kepada Allah lalu mereka disakiti, dizolimi, dan itu dianggap fitnah, dan fitnah ini dianggap azab. Ya, mana tafsir Jalalainnya, ya, ay azahum lahu, mereka disakiti, ka'azabillah fil khaufi minhu fayuti'uhum fayunafikun. Jadi apabila mereka disakiti, dia menanggap fitnah. Mereka itu disakiti sebagai ajab Allah, ketakutan terhadap siksaan, mereka disamakan seperti takut kepada ajab Allah. Ya kan? Ya, terus apa yang datang akhirnya? Wala in jaa nasrul lil mu'minin. Ketika datang, ya, ketika datang apa namanya, menuruti kemauan orang-orang kafir, lalu mereka mentaati, maka dia katanya menjadi orang-orang munafik. Nah, inilah sumpahnya, makna sumpah, lam pada tahu ini makna sumpah. Ya, inna ma'akum ma'ahum, inna kunna ma'akum. Ya, inna kunna ma'akum fil iman fa'asrikuna fil ginimah Allah Ta'ala. Ya, ya, jadi mereka ini Pak, di zaman Nabi ini, ayat ini di zaman Nabi, mereka ini Islam, tapi mereka ketakutan. Jadi mereka ketakutan, ya, ketakutan apa? Ketakutan khawatir mereka ini dibunuh, begitu. Ya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa, ya, mereka ini akhirnya terpaksa murtad karena mereka disiksa oleh orang-orang musyrikin Mekah waktu itu, ya kan? Nah, di antara manusia ada yang dalam ayat ini dijelaskan di dalam surah Al-Hajj, wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin fa in asaba khairun mata'an nabi wa in asabatum fitnatun qalaba ala wajhi. Di manusia ada yang menyembah Allah yang berada di pinggiran. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia dalam keadaan Islam. Tapi ketika ia ditimpa bencana, ia berbalik ke belakang. Jadi Islamnya belum kuat, Pak. Islam abangan. Dapat duit, dapat kesejahteraan, dia Islam. Dapat kesusahan, dia berpaling. Nah, ini namanya zalika dhalal ba'id. Begitu ada kesesatan yang nyata. Wala in ja'a nasrun mir rabbika yaquluna inna kunna ma'akum. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Allah, sungguh kami bersamamu. Datang pertolongan Allah, yaitu apa? Pertolongan Allah itu menang, dapat harta yang banyak, maka mereka bersama Nabi gitu. Aneh nih. Allazi tarabbasuna bikum wa in kana lakum fattu minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafir nasibun qalu alam naswaji alaikum wa namnakum minal mu'minin. Ini dijelaskan ayat ini dalam surah An-Nisa 141, yaitu orang-orang yang menunggu peristiwa bagi orang-orang mukmin. Jika mendapatkan kemenangan, maka kami bersama Nabi. Jika kami kalah, ya, kami ini membela gitu. Jadi mereka ini apa ya, kayak munafik juga hampir sama dengan fa'asallahu ayat bil fatih amin min indi fayusibu mala ma'saru fi anfusihim nadimin. Maka mereka itu nanti menyesal apa yang mereka sembunyikan selama ini. Bi'a'lama billahi bima fi suril alamin. Jadi Allah tahu apa yang disembunyikan oleh hati mereka, dan Allah mengetahui tentang keadaan mereka. Ya kan, kenapa? Alaihissallahu bi'a'lama bima fi suril alamin. Bukankah Allah itu lebih mengetahui semua hati-hati manusia? Jangan manusia, al-alamin. Alam itu arti alam. Seluruh alam ini Allah tahu hatinya, apalagi manusia. Jadi Allah Maha mengetahui.
Jadi ada orang yang begitu Pak. Mungkin kalau di konteks sekarang itu begini. Jadi kalau dia Islam, ketika dia dapat nikmat, kaya, mudah, tapi ketika dia kafir, dia dapat kesulitan. Nah itu. Nah, jadi pura-pura Islamnya begitu ya, dan menganggap itu ajab Allah begitu. Nah aneh kan ya. Inilah makanya setelah peristiwa ini orang Islam ini bertaubat, lalu dia berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa liya'lamanal ladzina amanu wa liya'lamannal munafiqin. Sungguh Allah, ayat 11, pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang munafik. Dalam tafsir Jalalain, Pujazil fariqaini wal lam wal fil fi'laini lamul qasam. Jadi Allah mengetahui pembeda keduanya. Allah akan membalas siapa yang mukmin, siapa yang munafikin. Jadi Allah tahu orang yang beriman, Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik, dan Allah akan berikan balasannya sesuai fariqaini, sesuai dua kelompok tadi. Lam tadi lam qasam, ya lama, pasti sungguh Allah maha mengetahui. Ya Pak ya. Jadi begitu kan, kadang-kadang ada orang begitu Pak, kalau ngenakin dia Islam, kalau nyusahin dia pura-pura gitu. Wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu. Berkatalah orang-orang kafir kepada orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, agama kami, wal nahmi khotoyakum, kami akan bertanggung jawab membawa dosa-dosa kalian. Enak banget ngomongnya nih. Orang kafir ngomong, ikutilah kami, dosa-dosa kamu akan kami tanggung. Nah, kami yang tanggung jawab. Wa ma hum bihamilina min khotoyahum, bukankah mereka termasuk orang-orang yang dapat menanggung dosa-dosa mereka, min syai'in, sedikit pun. Tidak mungkin orang kafir menanggung jawab dosa-dosa sedikit pun, min syai'in. Innahum lakazibun, sungguh mereka itu para pembohong besar. Jadi mereka itu bohong sampai begitu Pak, di zaman Nabi nih Pak ya. Jadi ada orang kafir ngomongnya begini Pak, ikuti kami, dosamu akan kami tanggung jawab. Semua dosamu akan kami tanggung jawab. Sabilana dinina, dinana yaitu agama kami. Bi'itba'ina in kanat wal amri bima'nal khabar. Qala ta'ala ya fi zalika. Jadi mereka ini menganggap bahwa ya mereka ini bisa menanggung dosa orang yang kembali kafir. Iya, kembali kafir. Ya, kembali kafir, maka mereka bisa menanggung, bisa bertanggung jawab terhadap dosa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Ya, bertanggung jawab. Padahal ucapan itu adalah lakazibun, ucapan dusta, bohong besar. Lakazibun itu pasti mereka itu pembohong, pasti mereka itu pendusta. Nggak mungkin lah ya mereka sanggup memikul beban dosa-dosa orang yang mereka suruh untuk kembali kepada agamanya, karena tidak ada seorang pun yang bisa menanggung dosa orang lain. Ya, wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana za qurba. Jika seorang berat melakukan dosa, memanggil orang lain untuk memikul dosanya, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu ayah ibunya, istri suaminya, anak-anaknya, nggak mungkin. Wala yus'alu hamimun hamima yubassurunahum, dan tidak ada seorang teman pun menanyakan temannya sedang meriang. Jadi artinya Pak, tidak mungkin seseorang itu bisa menanggung dosa orang lain. Ini ucapan kebohongan, lakazibun, ucapan dusta,
ya. Ya, jadi aneh aja ya, masa bisa menanggung dosa. Nih, hei kamu kan Islam ya, masuk aja agama kami, dosanya dihapuskan, kamu nggak boleh punya dosa lagi, kami tanggung jawab. Wah, aneh ya. Jadi kalau ada zaman sekarang yang mengatakan begitu, sama dengan ucapan orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW. Ayat 13, walayahmilunna asqalahum wa asqala ma asqalihim, sungguh mereka akan menanggung dosa-dosa mereka sendiri, wa asqalan ma asqalihim, dan dosa-dosa orang yang bersama dosa mereka yang mereka ajak. Ya, jadi bukan menanggung dosa, justru mereka menanggung dosa sendiri dan menanggung dosa yang mereka ajak. Semakin banyak mereka mengajak orang, maka semakin banyak dosa yang ditanggung oleh dia. Ini ada mantan pendeta masuk Islam. Ya, dia itu dulu waktu jadi pendeta itu hampir satu kampung masuk ke dalam agama Kristen, dikasih macam-macam gitu. Lalu Allah kasih hidayah masuk Islam. Pendeta ini apa yang dia lakukan, apa tugasnya? Kata ustadznya, kembalikan orang-orang yang kamu murtadkan untuk kembali kepada Islam. Lalu dia mengajak orang yang dimurtadkan untuk kembali kepada Islam. Nah, Allah Akbar ya Pak ya. Jadi tidak mungkin orang kafir itu memikul dosa, padahal pada pastinya adalah dosa mereka ditanggung oleh mereka, dosa orang yang diajak mereka ditanggung oleh mereka. Maka justru bertambahlah dosa yang mereka miliki. Biqaulihim lil mu'minin ittabi'u sabilana wa adlaluhum maqalidihim yakzibuna 'ala Allahi su'alun taubihun. Jadi mereka ini berdusta apa yang mereka lakukan. Jadi tidak mungkin mereka ini bisa menanggung dosa orang lain. Kebalikannya, justru mereka menanggung dosa mereka dan dosa orang-orang yang diajak untuk kafir. Itu Pak. Jadi kalau ada orang yang berdakwah ngajak masuk agama Kristen, itu maka dosa-dosa orang Islam itu ditanggung oleh mereka nanti. Walayas'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun, dan sungguh mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Yaftarun dari yukadzibun alallahi su'alu tadbil lami fil lain. Jadi mereka ini mendustakan kepada Allah tentang mereka sanggup menanggung dosa. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir di ayat yang ke-13 ini, bahwa menceritakan orang-orang yang berdakwah mengajak kepada kekafiran, mengajak ke kesesatan, bahwa nanti di hari kiamat mereka memikul beban dosa mereka sendiri dan beban dosa orang lain, karena mereka telah menyesatkan orang lain tanpa mengurangi dosa mereka yang mereka sesatkan itu. Jadi semakin banyak mengajak kepada kejahatan, semakin banyak dosa yang mereka dapatkan. Hal ini dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man da'ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujurihim manittaba'u ila yaumil qiyamah min ghairi ayyan qusa bin ujurihim syai'an. Siapa orang mengajak kepada jalan Allah, mengajak orang berzikir, mengajak orang ibadah salat, mengajak orang bersedekah, mengajak kebaikan, maka mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka yang diajak sedikit pun. Misalnya Pak, kita ngajak yuk ngaji, yuk sholat berjamaah, orang itu ikut, maka Bapak mendapatkan pahala mengajak orang itu dan pahala orang itu untuk Bapak semua tanpa mengurangi pahala dia. Itulah pentingnya berdakwah. Semakin kita banyak ngajak orang, semakin banyak pahala Allah berikan. Kebalikannya, manda ila dhalalatin, siapa orang mengajak kepada kesesatan, mengajak perbuatan maksiat, yuk judi yuk zina yuk melakukan kemaksiatan yuk, mengajak masuk kafir, mengajak murtad, kana alaihi minal ismi, maka baginya dosa
misla asahim yani taba ila yaumil qiyamah, dan dosanya mengikuti dosa orang yang diikuti tanpa mengurangi ayyan kusamin asalim syai'an, sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa orang yang diikutinya. Ini namanya dosa jariyah. Apa itu dosa jariyah? Orang mengajak orang maksiat, semakin banyak orang diajak, semakin banyak dosa yang ditimpakan kepadanya. Ini sangat miris. Misalnya nih, ada orang artis joget hot ya, atau dia mengajak maksiat, dia berzinah lalu divideoin, lalu orang melihat, lalu orang mengikuti apa yang dilakukannya, maka dosanya itu, semua dosa orang berzina, sebanyak dosa itu ditanggung oleh dia. Itu dosa jariyah tuh sampai hari kiamat. Ya Pak ya, hati-hati nih. Jadi pelopor kemaksiatan maka mendapatkan dosa sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Auzubillahi min zalik. Terakhir ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh. Nah, sekarang kisah Nabi Nuh ya. Ila qaumin, kepada qaumihi, kepada kaumnya. Pala bisa pihim, maka dia tinggal pihim bersama mereka alpasanatin selama 1000 tahun, illa khomsi aman dikurangi 50 tahun. Jadi berapa umur Nabi Nuh? 950 tahun. Kan 1000 dikurangi 50 berarti 950 tahun. Fahoja mustufana wa hum zalimun, lalu Allah menimpakan pada mereka badai topan. Tufan itu topan, angin topan ya. Wa hum zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Yaitu apa? Dengan angin topan hancur lebur, lalu banjir besar karena mereka apa? Zalim, menyekutukan Allah, karena mereka syirik, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi itu umur berapa? 40 tahun. Kalau Nabi Nuh diangkat menjadi Nabi umur berapa? 950 tahun. Ini dalam tafsir Jalalain ya. Yad'una ila tauhidi faqazzabu fahajamut tufan ya. Walaqad arsalna wa umruhu arba'una sanah au aksar. Jadi umurnya Nabi Nuh 40 tahun menjadi diangkat menjadi nabi. 950 tahun mereka berdakwah. Jadi dakwahnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Berarti umurnya berapa? Umurnya 150 tambah 40. Umurnya berapa? 990 tahun. Jadi nggak sampai 1000 Pak ya. Ini Al-Qur'an nih, berarti pasti kan Al-Qur'an mah. Jadi umur Nabi Nuh itu dalam tafsir Jalalain umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Setelah itu berdakwah, dakwanya berapa tahun? 950 tahun ya, dakwanya 950 tahun Pak, Masya Allah. Kalau Nabi kita 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau Nabi Nuh 950 tahun. Allah Akbar, hebat ya. Tapi yang ngikutinya dikit, makanya Allah kirimkan angin tofan, banjir bandang yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok minggu depan ayat yang ke-15. Allahumma arhamna bil Quran.